Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu senantiasa diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih kepada ibu-ibu dan bapak-bapak serta adik-adik yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan bagaimana cara pencegahan virus corona yang sekarang atau pada saat ini itu sangat teramat penting bagi kita semua. Perkenalkan, terlebih dahulu, saya Ricky Septiawan dari Departemen Kesehatan ingin menyampaikan bagaimana cara pencegahan virus corona. Sebelum kita lebih jauh untuk mengenai pembicaraan cara mencegah virus corona, akan langkah lebih baiknya kita mengenal dulu apa itu virus corona. Jadi mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak serta adik-adik sudah melihat berita ya, virus corona ini berasal dari Cina, dimulai dari Wuhan. Nah, virus corona ini itu masih bersaudara dengan penyebab virus SARS dan MERS yang persis seperti mahkota. Mahkota ini berupa protein S yang berbentuk sepatu. Sepatu apa? Sepatu yang mengelilingi permukaan si virus tersebut. Jadi, dikutip dari situs LIPI, virus corona ini memiliki rantai yang sama seperti RNA. Makanya kenapa ibu-ibu dan bapak-bapak, virus ini kerap kali disebut sebagai virus RNA, padahal tidak. Dan virus ini itu sangat cepat bermutasinya dibanding DNA. Kecepatannya aja bahkan hingga 1 juta kali lebih cepat dibanding DNA. Kemudian, dikutip dari situs Centers of Disease Control and Prevention atau CDC, kasus infeksi corona ini yang ibu-ibu mungkin ketahuinya hanya gejala-gejala seperti batuk, sakit, dan demam, itu ada juga ibu-ibu, bapak-bapak, kasus seperti ini, kasus corona yang tidak memiliki gejala sedikit pun. Dan itu mungkin akan mengerikan gitu ya bagi kita ketika kita tidak mengetahui orang ini terkena virus atau tidak. Untuk kasus coronavirus sendiri, itu gejala virusnya itu seperti yang tadi saya sebutkan sebelumnya, itu ada demam, batuk, dan juga sesak napas atau nafasnya pendek. Jadi itu yang gejala-gejala yang terlihat ketika ada orang yang sudah terkena virus tersebut. Yang tidak kita ketahui adalah banyak orang, tidak sedikit juga orang yang memiliki atau terkena dengan virus ini tapi tidak memiliki gejala sedikit pun. Menurut CDC, gejala virus ini mulai muncul ketika 2-14 hari. Perkiraan ini dibuat kenapa? Ini disesuaikan dengan masa inkubasi virus MERS yang tadi saya sebutkan. Karena ini masih bersaudara virusnya dengan penyebab SARS dan MERS. Jadi virus ini itu masa inkubasinya dilihat dari penyebab MERS itu 2-14 hari. Tetapi berbeda ibu, bapak, dan adik-adik. Jangan menganggap remeh virus ini. Karena apa? Karena virus ini bisa ditunjukkan dengan seperti tadi saya bilang, itu tidak ada menunjukkan gejala sedikit pun. Ini bisa melalui penularannya dengan kita berkomunikasi dengan orang lain dengan jarak yang dekat, dengan bersentuh tangan, berjabat tangan. Itu yang menyebabkan virus ini berbahaya dan cepat sekali. Usaha dari pencegahan virus corona itu sangat penting. Karena kenapa? Pada saat ini, ibu-ibu dan bapak-bapak serta adik-adik, vaksin untuk virus ini belum ditemukan. Karena vaksin itu ditemukan paling cepatnya saja itu dalam waktu 1 tahun. Sedangkan virus ini mulai muncul di Wuhan ketika awal tahun 2020 ini. Jadi para ilmuwan dan para peneliti sedang membuat vaksin tersebut. Bagaimana cara kita mencegahnya untuk menghindari virus tersebut tanpa menggunakan vaksin? Atau ketika kita menunggu vaksin itu ada, kita lebih baik mencegah ketimbang mengobati. Dari situs CDC itu menyampaikan beberapa hal. Yang pertama yang harus ibu-ibu dan bapak-bapak serta adik-adik lakukan adalah
mencuci tangan dengan sabun sebanyak atau selama 20 detik. Kenapa? Karena dengan mencuci tangan yang bersih, yang lama, itu akan menyebabkan kuman-kuman hilang. Atau ketika kita dari luar, kita datang, itu bisa membersihkan. Atau alternatif lainnya adalah menggunakan alkohol yang berkapasitas 60% atau 70%. Kemudian hindari menyentuh mata, hidung, dan juga mulut ketika ibu-ibu, bapak-bapak, atau adik-adik tidak mencuci tangan atau tangan sedang dalam keadaan kotor. Karena apa? Karena virus bisa saja menempel di wajah, kemudian terhirup dengan hidung, dan akhirnya ibu-ibu dan bapak-bapak terkena virus tersebut. Alangkah mirisnya ketika kita tidak bisa menjaga di tengah pandemi virus ini. Jadi virus ini tidak boleh diremehkan sama sekali karena penyebarannya yang begitu cepat dan efeknya yang sangat bahaya. Karena virus ini bisa mendorong penyakit-penyakit lain untuk lebih keluar. Jadi misalnya penyakit ibu memiliki diabetes segala macam, itu akan dipantik oleh virus corona yang lagi semakin parah. Jadi mana virus corona ini walaupun hanya demam dan segala macamnya, itu tetap tidak boleh diremehkan. Karena sampai saat ini vaksin ini belum ditemukan. Dan kasusnya itu sangat banyak di seluruh dunia pada saat ini. Nah, ketika Anda sakit, itu Anda tidak boleh berkontak dengan orang lain. Kenapa? Karena Anda harus mengisolasi diri supaya Anda tidak menularkan virus tersebut ke orang lain. Dan juga ketika ada orang lain sakit, hindari kontak langsung dengannya. Terima kasih ibu-ibu dan bapak-bapak atas perhatiannya. Mungkin sedikit cara ini untuk mencegah virus tersebut. Jangan lupa cuci tangan yang secara detail mungkin, seperti praktik yang dilakukan oleh WHO dan Kemenkes yang disarankan oleh mereka. Terima kasih atas waktunya ibu-ibu dan bapak-bapak serta adik-adik. Jaga kesehatan di rumah. Tetap mengikuti anjuran dari Kementerian Kesehatan dan WHO. Saya Riki Septiawan dari Departemen Kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.